Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Papa Uzan. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan coba bercerita tentang pengalaman saya mulai dari serius untuk YouTube sampai akhirnya alhamdulillah bisa dimonetisasi. Bagaimana prosesnya? Tentu ya bagi kayak kita yang bukan selebritis, yang bukan apa-apa, orang yang baru pemula memulai dunia per-YouTubean ini, ya tentu begitu struggle ya. Oke, saya akan coba menceritakan dari awal kenapa tertarik untuk nge-YouTube ya. Jadi awalnya itu ya kita suka nonton YouTube, terutama kalau kita mau apa-apa, mau beli apa misalnya, tentu kita lihat YouTube tentang reviewnya suatu barang, suatu mobil, suatu motor atau apa aja lah. Sekarang sudah banyak tentang informasi mengenai barang yang mau kita beli itu ada di YouTube. Nah, kenapa tertarik ya, asal gara-gara melihat ada suatu tiba-tiba nongol di homepage-nya YouTube saya itu ada gimana penghasilan YouTube ini bisa dilihat lewat Social Blade ya, Social Blade. Kalau saya lihat Social Blade, YouTube yang udah terkenal kayak Ras Entertainment, Bayu Paula, terus ada konten kreator yang lain tentang otomotif dan yang lain itu, loh kok penghasilannya kok menjanjikan gitu loh. Padahal tinggal bikin video kemudian diupload. Nah itu yang kita lihat waktu itu kayak gitu. Akhirnya oke lah, mulai mencoba peruntungan membuat video. Itu saya ingat banget, itu saya membuat serius untuk memulai itu tahun 2022 di bulan Januari akhir ya. Waktu itu saya bikin video mengenai tips dan trik untuk memilih mobil bekas, karena waktu itu kebetulan saya juga habis membeli mobil bekas. Nah, di situ ya belum tahu lah video juga apa adanya, edit cuman gabung-gabung doang, nggak ada edit yang begitu profesional. Ya apa adanya aja video saya upload dan ya seadanya lah, ngomong di kamera masih belepotan, udahlah yang penting upload dulu. Nah ternyata yang nonton 1 hari 2 hari itu baru beberapa doang. Kok susah ya, YouTube itu ternyata susah ya, nggak gampang nyari subscriber, nggak gampang nyari viewer. Nah terus nah setelah beberapa hari dilihat, loh kok viewernya udah 1000 lebih, wah subscribernya mulai bertambah. Memang pertambahan subscribernya itu masih sangat lambat ya, paling 1 hari bisa 1-2 hari baru 1 nambahnya, dan itu struggle bagi kita. Padahal syarat untuk monetisasi YouTube itu minimal kita punya 1000 subscriber, kemudian ada 4000 jam tayang. Nah itu mengejar 1000 subscriber aja susahnya setengah mati bagi kita yang bukan siapa-siapa, yang tidak dikenal di kalangan dunia maya, di kalangan internet, yang belum punya nama, belum apa. Bagi kita sangat susah struggle-nya. Kemudian yang saya lakukan apa terusan? Yang saya lakukan itu adalah lihat-lihat gimana caranya untuk monetisasi, mendapatkan 1000 subscriber, gimana caranya untuk mendapatkan 4000 jam tayang. Nah itu saya cari-cari entah di YouTube di mana ya,
saran-saran yang ada di YouTube ya coba kita coba. Salah satunya ya udahlah terus upload aja, upload kemudian bikin short video dengan menggunakan apa namanya lagu yang ada di YouTube, tapi lagu yang lagi populer. Dan itu ternyata lumayan membantu penambahan subscriber short video itu dengan memakai lagu-lagu yang lagi populer. Lumayan subscriber nambah. Nah, subscriber saya nambah begitu pesat. Oh ya, itu di Januari 2022 saya upload video pertama kali tentang tips membeli mobil bekas. Kemudian ada video-video saya selanjutnya masih tentang mobil. Nah, sebenarnya saya bingung channel saya itu mau bikin buat apa, arahnya mau kemana. Ya, ada tentang mobil, ada tentang olahraga, keluarga, liburan. Ya udah saya upload aja karena masih belum tahu nih arahnya mau kemana. Nah, mulai terasa terangkat jumlah jam tayangnya sama subscriber itu, saya kemudian tentang olahraga ya, saya olahraga mengupload cuplikan-cuplikan pertandingan, terutama pertandingan yang sangat menarik itu adalah pertandingan ganda putra bulu tangkis kita yang sangat fenomenal, yaitu Kevin Sanjaya dan Marcus Fernaldi Gideon di dalam beberapa turnamen Super Series BWF ya. Dan itu begitu saya upload itu, viewernya langsung mencapai 4000 jam tayang, subscribernya meningkat begitu pesatnya. Itu terjadi di bulan saya mulai upload mulai upload tentang cuplikan pertandingan itu di bulan apa ya, itu Oktober itu saya ingat banget, di bulan Oktober. Nah, di bulan Oktober 4000 jam tayang udah dapet nih, tapi masalahnya subscribernya masih belum 1000. Terus pokoknya saya coba cari-cari lagi gimana caranya supaya naikkan subscriber, bikin short video terus-terusan ya, alhamdulillah naik terus. Kemudian lebih sering upload video yang paling menaikkan ini YouTube saya itu tentang cuplikan pertandingan badminton ya. Begitu ada pertandingan yang menarik, wah orang jadi penasaran kan, pada nyari-nyari. Kebetulan pada susah juga dapetin itu, akhirnya viewernya banyak, subscribernya jadi bertambah. Nah, dulu nih awal-awal nih saya juga banyak mengikuti berbagai macam metode untuk menggait subscriber ya. Yang caranya itu salah satunya itu dengan sub for sub. Jadi kita subscribe channel YouTube orang, nonton berapa minimal 3 menit, dengan harapan orang yang kita tonton kemudian kita tinggalkan komen itu balik nonton ke YouTube kita dan kemudian mensubscribe kita. Nah, cara-cara itu pernah saya lakukan di awal-awal nge-YouTube ya. Ya memang kadang ada penambahan sekian, lumayan. Cuman itu cara itu menurut saya sekarang itu udah nggak efektif, karena tiba-tiba subscriber kita bisa bertambah dengan pesat, tapi tiba-tiba langsung berkurang lagi. Nah, akhirnya ya sudahlah, nggak usah for sub. Saya mau yang alami aja, yaitu yang benar-benar menaikkan subscriber dan jam tayang itu ketika saya ngupload video tentang cuplikan pertandingan. Tapi berjalannya dengan seiringnya waktu, saya juga mengupload tentang dunia permobilan ya, otomotif, tentang pengalaman kita memakai suatu mobil tertentu, pengalaman teman kita, pengalaman kerabat kita, dan alhamdulillah itu viewernya itu alhamdulillah bisa dapat lumayan lah ya. Bagi pemula mendapat 10.000 viewer, 20.000 viewer itu alhamdulillah banget lah.
orang yang nggak kenal sama sekali sama kita mau nonton video kita itu, ya udah alhamdulillah banget. Nah akhirnya benar-benar tepat 1 tahun. 1 tahun berarti di Januari akhir 2023 akhirnya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu sudah terpenuhi. Artinya saya bisa mengajukan proses monetisasi YouTube. Nah akhirnya saya ajukan proses monetisasi YouTube. Prosesnya itu di approve, kemudian di approve-nya itu kalau nggak salah sekitar 2 hari. Saya ngajuin misalnya hari Senin, hari Rebo dapat balasan dari YouTube, selamat Anda sudah menjadi partner YouTube. Wah senang banget. Nah ternyata dari situ kita tuh nggak langsung dapat duit guys. Jadi nggak bisa langsung dapat duit setelah itu. Jadi itu tuh kita menjadi partner YouTube kita dimonet. Nah kita tuh dari AdSense itu mulai terkumpul ya, seperti mulai terkumpul. Nah ketika baru mencapai batas $10, baru kita bisa mengajukan Google AdSense untuk akun Google kita yang dipakai untuk YouTube kita. Nah akhirnya setelah mencapai $10, nah itu ternyata itu banyak juga ya untuk mendapatkan $10 pertama dari Google Ads. Untuk Google AdSense itu ternyata ya juga nggak mudah bagi kita yang YouTuber pemula yang nggak banyak dikenal, kecuali artis ya. Artis untuk mendapatkan subscriber sama viewer yang banyak itu cuman tinggal bikin daily vlognya dia aja sudah banyak yang nonton lah. Kita kalau mau bikin daily vlog tentang kita ini siapa gitu kan ya, itu ya struggle juga tuh. Baru kemudian selang sebulan kemudian ya, kalau nggak salah itu bulan Januari akhir kita menjadi YouTube partner. Kemudian di bulan Maret kalau nggak salah, bulan Maret itu akhirnya sudah mencapai $10 pertama. Akhirnya kita bisa mengajukan Google AdSense. Google AdSense itu ternyata step-stepnya juga masih banyak juga. Nah yang pertama itu Google AdSense itu kita verifikasi apa dulu ya waktu itu saya lupa. Pokoknya saya ikutin step-stepnya aja. Pertama apa ya, kok lupa saya. Begitu mencapai 10.000 ya, data diri, email, akun Google yang mau kita pakai. Kemudian setelah itu kita itu disuruh Google akan mengirimkan pin Google AdSense. Itu saya itu masih pakai metode, sepertinya saya masih pakai metode lama ya, karena saya disuruh untuk verifikasi Google AdSense saya disuruh nunggu pin yang dikirimkan melalui pos, dan proses menunggunya itu lumayan lama juga, sekitar 1 bulan. Nah setelah 1 bulan waktu itu pengajuan Google di bulan Maret, $10 pertama, kemudian dapat baru dikirim, mulai verifikasi untuk dikirimkan PIN ke alamat rumah saya. 1 bulan, berarti bulan April ya. Bulan April akhirnya saya menerima amplop Google AdSense. Nah, bagi kalian yang pengen tahu tentang PIN Google AdSense, nah amplopnya seperti ini nih. Ini di sini ada alamat kita, ditujukan harus lengkap. Lalu Google AdSense ini, lalu kalau kita buka di sini ada PIN-nya. Di sini ada PIN-nya. Di sini ada PIN-nya. Ada PIN-nya. Nanti kita verifikasi, masukin PIN yang kita terima di Google amplop Google AdSense ini, masukin di verifikasi di Google AdSense kita. Setelah terverifikasi, yang selanjutnya adalah verifikasi akun bank. Jadi setelah kita menerima ini, sudah terverifikasi PIN-nya,
Lalu selanjutnya adalah verifikasi akun bank kita. Nah, verifikasi akun bank kita itu Google nanti akan mengirimkan sejumlah uang di bawah 200 perak ya, di bawah 200 perak ke rekening kita. Nah, setelah kita terima jumlah uangnya itu misalnya ada 100 berapa, 104, 105, 106, itu harus tepat kita ngisinya. Oh iya, sebelum untuk verifikasi mendapatkan PIN ini juga kita tuh harus upload foto tentang identitas kita. Identitas kita yang kita pakai itu, saya pakai KTP ya. Dan motonya itu harus semua sudut KTP-nya itu harus terlihat dan harus jelas, tidak boleh ada pantulan cahaya dari bleach atau foto. Pokoknya harus benar-benar bisa dibaca, tidak ada pantulan cahaya, semua sudut KTP-nya itu terlihat semua. Nah, baru nanti bisa dapat PIN Google Ads kita. Dan jangan lupa juga dalam memasukkan alamat itu harus sesuai dengan KTP kita ya, harus sesuai dengan KTP kita. Kalau nggak sesuai mungkin bisa nggak nyampe ini ya. Alhamdulillah saya nyampe ini. Kemudian tadi kita udah sampai ke verifikasi akun bank. Google akan mengirimkan sejumlah uang paling kurang dari 200 perak nilainya. Begitu setelah kita terima, kita harus ngisi verifikasi lagi di Google AdSense kalau kita berapa jumlah yang diterima. Nah, itu untuk verifikasi akun kita supaya iya bener loh, ini punyanya yang akun Google ini punya rekeningnya ini gitu loh. Akhirnya setelah sudah tinggal tunggu AdSense-nya terkumpul minimum. Jadi untuk mendapatkan pembayaran, apakah setelah verifikasi itu kita langsung dapat bayaran? Ternyata tidak, guys. Jadi untuk dapat gajian dari YouTube, kita tuh harus minimal mempunyai AdSense itu yang terkumpul di Google AdSense itu minimal 1.300.000. Kalau belum mencapai 1.300.000, ya belum bisa ditransfer ke rekening kita itu duit. Jadi minimal 1.300.000 bisa disetting sih, itu thresholdnya bisa disetting 2 juta, 5 juta. Kalau kita mau nabung ya settingnya agak tinggi aja ya. Tapi kalau minimumnya itu defaultnya 1.300.000. Kalau 1.300.000 baru nanti akan dikirim ke akun rekening kita. Dan sampai sekarang karena saya juga jarang upload YouTube, jarang upload video ya, karena kita juga masih punya pekerjaan utama kita ya. Terus ya banyak kegiatan lah, belum sempat mencapai 1.300.000, jadi saya belum gajian dari YouTube. Tapi setidaknya itu adalah pengalaman monetisasi kita. Jadi untuk mendapatkan syarat monetisasi saya membutuhkan waktu 1 tahun. Dan itu kalau kalian YouTube pemula nggak boleh menyerah. Kalau pengen cepet ya harus rajin, memang rajin upload YouTube, upload video ya, upload video di YouTube ya, apapun ya videonya. Tapi jangan asal-asalan juga ngupload video, nanti nggak banyak yang nonton juga percuma juga kan. Ya paling nggak kita harus bikin video itu semenarik mungkin, minimal thumbnailnya itu menarik orang buat ngeklik video kita ya. Nah, saya juga akan bercerita tentang pengalaman yang tidak enak tentang monetisasi ini. Jadi ketika saya dapat $10 pertama dari untuk verifikasi Google AdSense, di saat yang bersamaan selang 1 hari setelah pengajuan Google AdSense, itu lucunya YouTube saya malah dismonetisasi. Alasannya ada video-video saya yang saya upload itu adalah reuse konten yang berulang. Jadi waktu itu saya upload pertandingan bulu tangkis ya mungkin ya kurang cermat juga dalam mengupload juga. Jadi itu dianggap sebagai konten yang berulang.
Jadi itu katanya menyalahi policy dari YouTube. Jadi buat kalian yang sudah dimonetisasi, sekalian itu punya chance untuk dismonetisasi juga. Jadi hati-hati, jangan sampai melakukan pelanggaran terhadap policy-policy yang ditetapkan oleh YouTube ya. Nah, itu akhirnya YouTube mengajukan pilihan. Pertama, kalau kita yakin misalnya, wah itu nggak menyalahi peraturan kok, itu bisa kita langsung ngajukan banding untuk direview kembali oleh YouTube. Tapi kalau saran saya memilih opsi yang kedua. Opsi yang kedua itu dengan mendelete konten-konten yang dianggap konten itu berulang. Akhirnya saya deletein semua cuplikan-cuplikan pertandingan. Kemudian untuk mengajukan ulang lagi setelah mendelete video yang dianggap konten berulang itu minimal 1 bulan ya setelah dismonetisasi. Nah, setelah saya delete video, kemudian saya ajukan monetisasi, alhamdulillah udah monetisasi bersamaan dengan juga diterimanya pin Google AdSense ini. Alhamdulillah sampai sekarang saya jaga, insya Allah mudah-mudahan saya makin rajin lagi upload YouTube dan makin banyak juga viewernya. Semoga apa yang saya berikan di YouTube ini bermanfaat juga bagi teman-teman semua. Oke, kiranya itu saja cerita pengalaman mengenai monetisasi YouTube dari saya. Ya, tetap semangat bagi kalian YouTuber pemula, jangan pernah patah semangat, terus berusaha, insya Allah bisa. Demikian saja, jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.